Meski elektabilitas Partai Demokrat tak sesuai harapan, namun konvensi capresnya terus dilanjutkan. Apa strategi Demokrat? Apakah partai ini dan capres hasil konvensinya masih memiliki daya tarik untuk membangun poros baru koalisi partai politik untuk Pilpres? Pemilu 2014 bisa dibilang bukan tahun keberuntungan Partai Demokrat. Partai yang dinahkodai Susilo Bambang Yudhoyono ini hanya mengantongi sekitar 10% suara pemilu legislatif. Jauh dari perolehan suaranya di pemilu 2009 yang mencapai 20%. Menurunnya perolehan suara Demokrat bukan tidak diperkirakan sebelumnya. Dalam sejumlah survei sebelum pemilu legislatif, suara Demokrat memang diprediksi merosot. Perolehan suara yang tidak memenuhi target membuat nasib konvensi Partai Demokrat dipertanyakan kembali. Dengan syarat minimal 25% suara untuk dapat mengusung capres, Partai Demokrat dipastikan tidak dapat mengusung capresnya sendiri. Lantas, masih relevankah konvensi capres Demokrat dilanjutkan? Komite Konvensi dan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono akhirnya memutuskan meneruskan konvensi capres Demokrat. Debat capres konvensi terakhir digelar minggu lalu di Jakarta. Usai tampil terakhir kali, para peserta konvensi akan disurvei untuk menentukan pemenangnya. Dengan batas waktu pendaftaran capres-cawapres yang kian dekat, Partai Demokrat tentu harus bergerak cepat, menentukan pemenang konvensi dan juga partai koalisi. Untuk membahas tema kita kali ini, saya sudah bersama dengan peserta konvensi Capres Demokrat, Endri Hartono Sutarto. Pak Endri Hartono, ini kalau kita bicara soal konvensi, kemarin sudah terjadi debat terakhir, Pak ya. Betul. Anda masih optimistis bahwa Anda akan terpilih sebagai capres dari konvensi ini? Iya, kalau kita ingin maju kepada suatu kompetisi ya, tentu kita harus punya rasa optimisme. Sebab kalau kita maju sudah dalam tidak lagi punya rasa optimisme, kan ngapain lagi kita harus ikut di dalamnya begitu. Jadi, meskipun hasil konvensi sebetulnya hasil survei tentang konvensi ini kan sebetulnya lebih mengunggulkan peserta yang lain. Iya, kalau dari lembaga survei yang ditunjuk belum ada ya. Belum ada rilis yang mengatakan siapa yang paling tinggi dan sebagainya, tapi survei-survei yang ada di luar selama ini ya, kita mesti akui bahwa memang Pak Dahlan Iskan ada pada posisi yang tertinggi. Tapi itu nggak usah kita anehkan, karena beliau kan punya media dalam jumlah yang cukup besar. Posisinya beliau juga cukup punya kesempatan untuk beliau bisa muncul di media setiap saat. Hal itu era sekarang mesti kita akui sangat penting, kemunculan di media itu menjadi lebih memudahkan seseorang untuk dikenali oleh masyarakat. Begitu. Sementara saya terakhir menjabat di jabatan yang resmi tahun 2006, itu sudah 8 tahun yang lalu. Orang tentu banyak yang sudah tidak ingat kembali, terlebih para pemilih muda kita sekarang yang pada saat itu ya barangkali masih SD gitu. Anda melihat ini sebagai ketidakberuntungan sebetulnya dengan kondisi bisa dikatakan begitu, tetapi barangkali harus menjadi suatu pembelajaran bagi masyarakat kita ya, seperti apa yang disampaikan oleh Pak SBY kemarin. Jadi kita dalam memilih orang itu jangan memilih kucing dalam karung. Yang kita inginkan mendapatkan kucing yang putih, ternyata yang kita ambil kucing hitam. Yang kita inginkan kucing itu kucing laki-laki, yang kita dapatkan kucing perempuan, karena kita nggak tahu begitu. Maka sesungguhnya rakyat mulai harus dikenalkan dengan apa sih yang menjadi keunggulan dari calon-calon, apakah itu calon legislatif, apakah itu calon presiden begitu. Apakah karena memang dia punya gagasan, punya visi misi yang betul-betul mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat ini atau tidak? Atau hanya sekedar dikenal? Begitu. Kalau gagasan Pak Endri Hartono sendiri seperti apa, Pak? Ya, kalau saya melihat bahwa masih banyak hal yang perlu kita benahi ya. Walaupun pemerintahan PSBY dalam 10 tahun ini sudah banyak hal yang dilakukan, tetapi negara kita ini kan negara yang besar. Masyarakatnya, rakyatnya jumlahnya 240 juta. Luas wilayahnya itu dari Sabang sampai Merauke itu sama dengan dari Baghdad sampai London. Kemudian pulau-pulaunya juga lebih dari 17.000 pulau. Dengan kemajemukan yang sangat tinggi. Oleh karena itu kalau masih ada hal-hal yang belum tertangani secara maksimal adalah sesuatu yang wajar. Oleh karena itu calon presiden yang akan datang harusnya mampu mengidentifikasi mana-mana yang masih harus kita tingkatkan agar masyarakat Indonesia itu seharusnya tidak mengenal diskriminasi ya. Ada yang sudah menikmati kemerdekaan,
tapi masih ada yang tertinggal begitu. Ada yang hidupnya satu hari barangkali ratusan juta, ada yang hidupnya 10.000 pun tidak sampai begitu. Kayak kemarin waktu debat saya mengatakan kemiskinan itu adalah menyakitkan. Kalau ada orang tua yang tahu anaknya lapar tapi dia tidak punya kemampuan memberi makan kepada anaknya itu menyakitkan. Kalau anaknya sakit lalu orang tuanya tidak tahu mau dibawa kemana anaknya ini untuk menyembuhkan, untuk agar supaya anak ini bisa hidup kembali atau sembuh dari sakitnya, dan dia tidak cukup punya uang untuk membawa kemana pun, itu menyakitkan. Yang lebih menyakitkan lagi kalau orang tua atau anaknya sakit tapi pemerintahnya tidak tahu, Pak Indri Hartono. Iya, oleh karena itulah yang kemudian kita mampu mengidentifikasi masih ada sekitar 28 juta rakyat Indonesia yang hidup dengan seperti itu. Yang kita tidak boleh berdiam diri dan kita harus segera memberikan mereka kesempatan menjadi hidup lebih baik begitu. Itu yang akan menjadi prioritas, artinya bagaimana menanggulangi kemiskinan ini yang akan menjadi itu prioritas. menjadi prioritas saya, bahwa kemudian harus banyak hal yang dilakukan dalam rangka tadi agar mengangkat orang-orang yang masih hidup di bawah garis kemiskinan itu, tentu itulah yang harus kita lakukan. Tapi ujung-ujungnya adalah bagaimana mengangkat mereka agar hidupnya menjadi lebih baik. Karena kita merdeka itu kan tujuannya untuk mesejahterakan rakyat. Bukan hanya sebagian rakyat, tapi seluruh rakyat Indonesia. Dan sampai dengan hari ini realitanya masih ada sekitar 28 juta yang harus hidup dengan tadi yang saya katakan. Anaknya lapar, dia tidak tahu harus memberi makan dengan apa. Anaknya sakit, dia tidak tahu harus dibawa kemana karena tidak ada uang sepeser pun di kantongnya. Begitu. Baik, Pak Indri Hartono, kita akan sambung ini di segmen berikut.